Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk siswa-siswi SMK Golden di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan kelas 12. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan lokal LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. WLAN atau wireless LAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Selanjutnya, apa keuntungan jaringan nirkabel daripada jaringan kabel? Meningkatkan produktivitas, cepat dan sederhana implementasinya, fleksibel, dapat mengurangi biaya investasi, dan skalabilitas. Tipe-tipe jaringan nirkabel: Wireless Personal Area Network atau WPANS, Wireless Local Area Network atau WLANs, Wireless Metropolitan Area Network atau WMANS, dan yang terakhir Wireless Wide Area Network atau WWANS. Kita akan bahas satu persatu, yaitu Wireless Personal Area Networks. Teknologi WPANS membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau tipe ad hoc bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Jaringan ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal, Personal Operating Space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruangan yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah atau infrared. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio. Jarak transmisi data sekitar 30 feet atau lebih kurang dari 10 meter. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melalui tembok, saku, ataupun tas. Selanjutnya, Wireless Local Area Network atau WLANs. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya, dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik, seperti bandara atau kafe. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Selanjutnya, Wireless Wide Area Network atau WWANS. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui pengguna beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa
telekomunikasinya atau yang biasa disebut provider. ISP, ya. Teknologi yang dikenal dengan jaringan WANs adalah 2G, 3G, dan 4G, ya, sampai saat ini 5G. Selanjutnya, yaitu Wireless Metropolitan Area Network atau WMANS. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area. Contohnya, gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas, dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Arsitektur jaringan nirkabel. Pertama, jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Selanjutnya, jaringan infrastruktur atau client server. Jaringan ad hoc atau peer-to-peer, apakah itu? Dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan akses point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Selanjutnya, jaringan infrastruktur atau klien atau server. Ya, stasiun wireless, ya, peranti dengan network card radio atau external modem terhubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Selanjutnya, frekuensi pada jaringan nirkabel, frekuensi 5 GHz. Frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar 802.11a dengan transfer rate data hingga 54 MB per second. Selanjutnya, frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar, yaitu 802.11b dan 802.11g. Yang membedakan adalah pada kecepatan transfernya, 11 Mbps sampai 54 Mbps. Security atau keamanan pada jaringan nirkabel. Nah, ini biasanya dipakai pada security wireless. Yang pertama, WEP. Yang kedua, WPA. Yang ketiga, WPA2. Wide Equivalent Privacy atau WEP. Ya, teknik pengamanan jaringan wireless yang satu ini merupakan panjangan dari Wide Equivalent Privacy. Ya, teknik ini difasilitasi opsionalnya dalam standar 802.11. Fitur ini membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. Web atau WEP memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key, ya, yang digunakan untuk mengekskripsi data sebelum dikirim melalui jalan udara. Enkripsi key-nya ini biasa dibuat dari 64 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi RC4. Selanjutnya, Wi-Fi Protect Access atau yang lebih dikenal WPA. Ya, WPA ini merupakan teknik pengamanan jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari WEP dengan disertai teknik enkripsi yang lebih advance dan tambahan pengamanan berupa autentikasi dari penggunanya. Maka WPA akan jauh lebih hebat mengamankan Anda untuk menggunakan jaringan WLAN.
Selanjutnya, Wi-Fi Protect Access to atau WPA2. Jaringan ini atau K ini dapat digunakan untuk jaringan WLAN karena memiliki enkripsi yang lebih ampuh dibandingkan WEP maupun WPA. WPA2 menggunakan algoritma enkripsi AES dan autentikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibanding WEP dan WPA. Berikut gambar alat-alat wireless. Pertama di sini ada wireless card. Ya, ini wireless card yang biasa ditanam di dalam PC. Sama, ini juga bentuknya sama, tapi dia memiliki antena. Nah, ini yang berbentuk modem, ya, tinggal modem USB, ya, biasa dicolok dalam bentuk USB. Ini sama tipenya. Nah, ini access point atau router yang biasa sering kita temukan. Nah, ini 2,4 GHz. Nah, tadi sudah saya jelaskan frekuensi dari 2,4 GHz itu seperti apa. Ini sama, mungkin ini lebih fleksibel ya, tampilannya juga lebih elegan. Nah, ini sama access point plus routernya. Oke, sekian terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di materi selanjutnya. Atas perhatian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.